Jumpa lagi bersama saya Asri Gunawan di Kompas Bisnis. Saudara, Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia atau KKI dan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital atau FEKDI 2024. Setelah berjalan selama 4 tahun sejak 2021, kali ini FEKDI berkolaborasi dengan KKI yang juga sudah diselenggarakan sejak tahun 2016. Lalu bagaimana detailnya? Kompas Bisnis saat ini sudah bersama dengan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Diki Kartikoyono. Selamat pagi Pak Diki. Selamat pagi Mbak Asri, terima Sehat, Pak? kasih. Sehat, Sehat, Pak? Alhamdulillah Mbak Asri. Mbak Asri sehat ya? Sehat juga Pak. Pak, ini kan kita sudah memasuki semester kedua di tahun 2024. Lalu bagaimana asesmen Bank Indonesia terkait perkembangan dan juga tantangan ekonomi serta keuangan digital saat ini? Ya, kita itu perlu berbangga Mbak Asri. 5 tahun terakhir perkembangan ekonomi keuangan digital itu sangat impresif ya. Kita tumbuh dengan cukup besar gitu ya, semuanya ekosistem, kenaikan transaksi itu tinggi, kemudian juga banyak hal yang kemudian inovasi, kemudian juga banyak sekali terobosan-terobosan yang bisa memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi kita. Ini kelihatan sekali digitalisasi kita maju pesat. Tantangannya tentu tidak sedikit. Kita memang harus terus memperkuat keamanan keandalan cyber kita, kemudian memastikan layanan kita optimal, perlindungan konsumen, risk management, dan ini semuanya juga nanti ujungnya kita bisa connect kepada cross border. Ini semuanya dalam proses untuk pengembangan ke depan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan bagaimana pencapaian yang impresif 5 tahun terakhir ini. Ya, perkembangan ekonomi meningkat, kemudian juga keuangan digital juga berkembang pesat, tapi memang ada beberapa catatan yang memang harus diperhatikan, mulai dari kita harus mengantisipasi serangan cyber, kemudian juga bagaimana bisa meningkatkan pelayanan atau juga layanan untuk konsumen begitu ya. Lalu terkait dengan sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan otoritas terkait dan juga asosiasi dalam menjawab tantangan ekonomi dan juga keuangan digital tersebut, ini seperti apa Pak? Iya, Mbak Asri, betul sekali. Kita nggak mungkin sendiri, Bank Indonesia tuh nggak mungkin sendiri mendorong keseluruhan pertumbuhan tadi ekonomi keuangan digital kita. Kita harus sinergi dengan semua stakeholders. Yang pasti dengan pemerintah, ini Kementerian Bidang Perekonomian, Kementerian Marinvest, Koperasi dan UMKM untuk mendorong akseptasi kepada UMKM yang inklusi, kemudian juga Parekraf gitu ya, mereka menggunakan di banyak use case untuk di pariwisata, ekonomi kreatif, dan tentunya dengan industri melalui asosiasi ini terus kita hand in hand ya, menyiapkan semua yang sifatnya memang untuk memastikan tadi layanan, tapi sekaligus juga menyimpangkan dengan stabilitasnya. Ini kita lakukan bersama-sama. Nah ini FEKDI, Festival Ekonomi Keuangan Digital, dan KKI yang tahun ini merupakan satu gelaran yang besar yang mungkin merupakan yang terbesar di tahun ini kolaborasi dengan semua tadi stakeholders dan juga satker-satker di Bank Indonesia. Jadi kita menyiapkannya bersama-sama. Ini kita nanti di FEKDI akan bisa melihat bagaimana pertama tentunya kemajuan-kemajuan yang kita capai dari sisi inovasi, teknologi, dan juga tentu layanan-layanan. Kemudian kita menyimbangkan dengan penguatan-penguatan di risk management, perlindungan konsumen. Ini kita sama-sama. Dan tentunya juga kita melihat arah ke depan. Nah ini kita di FEKDI juga akan banyak launching. Jadi yang pertama yang mungkin ditunggu-tunggu oleh industri maupun banyak pihak itu adalah blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030, next phase, yang merupakan kelanjutan dari blueprint sebelumnya tahun 2025 kita sudah dekat, kita kemudian merumuskan lagi untuk next phase-nya 5 tahun ke depan, 2025 ke 2030. Itu nanti kita akan sampaikan strategic policies-nya ke depan seperti apa. Pak Gubernur tentunya akan menyampaikan kepada seluruh industri dan masyarakat. Kita juga launching ada kartu kredit segmen pemerintah untuk online payment-nya. Jadi kartu kredit untuk pemerintah ini bisa digunakan di e-commerce. Kemudian juga kita akan melaunch
NFC, semacam cara membayar dengan tap di kris ya, near field communication. Jadi kris juga bisa tap nanti ke depan. Kemudian juga ada beberapa pengumuman-pengumuman hasil perjalanan kita yang lalu. Kita kemarin ini di bulan uh, Mei kemarin ada hackathon, ada perlombaan untuk menyiapkan berbagai solusi terhadap use case. Itu ada perlombaannya, nanti kita umumkan juga pemenang-pemenangnya, dan juga kegiatan untuk akseptasi kris jelajah Indonesia. Nah, ini juga nanti akan ada pengumuman-pengumumannya. Semuanya tujuannya tentunya untuk mendorong tadi berbagai inovasi yang kemudian disimbangkan dengan stabilitas di sistem pembayaran. Ekonomi harusnya tumbuh di atas fondasi yang kuat. UMKM juga dilayani oleh digital. Nah, ini kemudian kolaborasinya akan kita lihat pada FECD dan KKI 2024. Demikian, Mbak Asri. Iya, tentu kolaborasi dengan sejumlah stakeholder, begitu ya, ini untuk menghasilkan sejumlah inovasi. Salah satunya tadi terkait dengan sistem pembayaran. Tapi terkait dengan dukungan kebijakan dari Bank Indonesia, ini apa saja yang dilakukan dalam memperkuat dan juga mendorong ekonomi serta keuangan digital, termasuk menyasar UMKM tadi, Pak? Ya, jadi untuk kebijakan kita tuh juga merespon hasil review kita 5 tahun yang lalu yang sudah kita lewati, bahwa kita harus memperkuat infrastruktur kita, memperkuat juga kondisi industri kita, dan kemudian inovasi ini tentu ada aspek inklusinya. Kita harus menjangkau masyarakat kita yang ada di daerah-daerah, di rural area gitu ya, di remote, untuk bisa katakan melek digital. Kita harus melakukan literasi, edukasi, sosialisasi. Ini kita lakukan di inisiatif inovasi. Kita juga bicara tentang bagaimana persiapan kita untuk go internasional. Koneksi dari sistem pembayaran kita ke internasional ini kita perhatikan. Karena memang sekarang ini trennya tidak bisa kita hindari. Integrasi, interkoneksi, dan interoperasi dari pelaku-pelaku ini jadi perhatian kita. Dan yang terakhir, kita juga nanti bicara bagaimana persiapan-persiapan kita untuk ke arah rupiah digital kita. Jadi 4I kemudian RD, 4I RD, infrastruktur, industri, inovasi, internasionalisasi, dan rupiah digital kita. Nah, ini yang kita akan sampaikan pada saat FECD nanti. Tentu Pak Gubernur akan elaborasi lebih detail pada waktunya. Demikian Mbak Asri. 4IRD begitu ya Pak. Kemudian juga ini memang menyasar tidak hanya di beberapa wilayah ataupun juga tidak di titik-titik tertentu, tapi juga ini perkembangan keuangan digital juga harus menyebar, meluas, merata ke berbagai daerah di Indonesia, khususnya untuk para pelaku UMKM begitu ya. Lalu kira-kira akan ada inovasi apa lagi sih dalam kolaborasi FECD dan KKI 2024? Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan jeda sejenak dan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi di Kompas Bisnis. Tetap bersama kami. Masih di Kompas Bisnis bersama Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Bapak Diki Kartikoyono. Pak Diki, kita kembali lanjutkan perbincangan kita yang sempat terpotong tadi. Kan di tahun ini Bank Indonesia kembali menggelar Festival Ekonomi dan Keuangan Digital atau FECD di tahun ini, di tahun 2024. Yang berbeda di tahun ini berkolaborasi dengan Karya Kreatif Indonesia atau KKI. Nah, apa sih Pak tujuan dan manfaat kolaborasi FECD dan juga KKI di tahun 2024 dalam mendorong dan juga memperkuat ekonomi serta keuangan digital yang inklusif? Iya, terima kasih Mbak Asri. Tadi sebagaimana Mbak Asri sudah tanyakan bahwa tujuannya kita memperbesar ekonomi keuangan digital itu tidak hanya untuk masyarakat perkotaan, tapi juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat kita termasuk di daerah gitu ya, di pedesaan. Karena itu potensi ekonomi di sana sangat besar. Tapi tentunya menjangkau mereka itu tidak juga mudah. Perlu ada inovasi, perlu ada terobosan-terobosan, juga bagaimana kolaborasi dengan semua pihak. Nah, ini kita lakukan banyak inovasi. Contohnya yang paling kelihatan sekarang ini sudah punya katakan pasar yang besar itu adalah kris. Ini entry point sebenarnya untuk ekosistem untuk UMKM kita. Jadi mulai dari UMKM yang mikro, kecil-kecil, mereka semuanya bisa
sudah terakses oleh digitalisasi di sistem pembayaran. Krisnya sekarang kita tingkatkan gitu ya. Jadi tidak hanya yang sifatnya men-scan QR yang atau barcode yang ada di merchant atau di UMKM, tapi juga nanti bisa untuk tap, bisa kemudian menggunakan teknologi near field communication. Jadi krisnya bisa langsung ditapkan untuk membayar. Tentunya ini semua perlu disimbangkan dengan kehati-hatian kita. Eh, Keamanan kehandalan cybernya, perlindungan konsumen, tadi risk management semuanya kita tingkatkan. Nah, ini yang pertama kita upayakan untuk inovasi di instrumen gitu ya, di front end di depan. Kemudian juga kita memperkuat yang namanya standar nasional open API SNAP. Ini interkoneksi di pelaku di industri ini kita standarisasi untuk keamanan, untuk kehandalan, untuk data, dan kemudian tentunya untuk memastikan layanan itu optimal. Hubungan antara para pelaku bank, fintech, kemudian juga payment gateway, semua pelaku yang ada di ekosistem sistem pembayaran ini semuanya kita pastikan harus bisa dapat menggunakan Snap untuk bagaimana memastikan tadi berbagai kebutuhan-kebutuhan kita, terutama yang paling penting data. Kemudian kita juga nanti mengembangkan bagaimana layanan-layanan kita di fast payment bersama industri. Tentunya kita akan memberikan banyak sekali use case yang kemudian kita carikan solusinya untuk mengoptimalkan layanan. Selain itu, kita tahu juga bahwa penggunaan-penggunaan instrumen untuk misalnya layanan-layanan di e-commerce, kemudian juga berbagai aspek yang sifatnya mungkin untuk layanan kepada pemerintah. Ini kita tingkatkan. Jadi kartu kredit Indonesia segmen pemerintah itu sudah bisa digunakan untuk online payment di e-commerce. Ini tentunya mempermudah pemerintah di semua penjuru tanah air, pemerintah daerah maupun pusat untuk bertransaksi dengan kartu kredit Indonesia untuk online paymentnya. Ini mungkin akan menjadi salah satu aspek yang kita dorong pada saat FECDI dan KKI. Demikian Mbak Asri. Ya luar biasa ya, ini inovasi-inovasi terkait dengan kebijakan, khususnya tadi bagaimana sistem pembayaran next level begitu ya, kemudian juga bagaimana memperkuat keuangan ataupun juga memperluas dan mengembangkan keuangan digital di Indonesia. Tapi Pak, ini kan juga masyarakat wondering, ingin tahu khususnya juga para pelaku UMKM. Kira-kira apa saja sih manfaat yang didapat oleh mereka dari KKI dan juga FECDI 2024? Iya Mbak Asri, betul sekali. Jadi ini masyarakat harus berduyun-duyun gitu datang ke FECDI karena tentunya di sini banyak hal yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama, kita tentunya akan men-showcasing hasil dari hackathon kita. Hackathon itu sebuah perlombaan di bidang pengembangan AI dan machine learning, artificial intelligence dan machine learning untuk melayani pada ekosistem sistem keuangan digital dan tentunya juga sistem pembayaran. Jadi banyak aspek yang akan bisa dilihat showcasing dari bagaimana AI dan ML ini memfasilitasi transaksi di sistem pembayaran dan tentu memfasilitasi berbagai kebutuhan ekonomi. Kemudian kita juga bisa nanti di showcasing berbagai teknologi terakhir yang akan dikembangkan oleh para pelaku industri ya, misalnya terkait dengan tadi pembayaran dengan tap atau kemudian pembayaran dengan misalnya menggunakan palm reader atau kemudian menggunakan face recognition. Ini semuanya tentu akan di-showcasingkan oleh para pelaku industri. Jadi kami tidak sendiri, yang pasti ini adalah merupakan ajang kolaborasi yang menampilkan semua kemajuan-kemajuan yang ada di ekosistem ekonomi keuangan digital kita. Sistem pembayaran tentunya menjadi salah satu yang penting untuk kita perkuat ekosistemnya. Nah, di sini bisa kita lihat. Kemudian juga tentunya hiburan, tentunya semuanya datang dengan hati gembira, kemudian juga tentunya bisa mendapatkan banyak manfaat dan pada akhirnya bisa senang sama-sama gitu ya. Kita bisa ada acara musik, kemudian juga ada talk show, kemudian juga mini talk show untuk langsung berinteraksi. Kalau talk show-nya sendiri diisi oleh semua narasumber yang menjadi stakeholder utama dalam ekonomi keuangan digital, mulai dari pelaku di industri, pemenang lomba,
dan yang pastinya adalah para pejabat pemerintah ini juga akan menyampaikan berbagai arah kebijakannya termasuk strategi nasional. Kemudian pelaku UMKM yang tentunya menceritakan pengalaman-pengalaman mereka dalam pengembangan ekonomi keuangan digital dan tentunya menggunakan digital payment. Nah, ini semuanya kita akan tampilkan. Kembali lagi, bisa berinteraksi, ada game, ada kemudian tadi berbagai aspek yang sifatnya memberikan pemahaman terhadap perjalanan kebijakan dalam sistem bayaran ke depan. Demikian Mbak Asri. Ya, menarik sekali, luar biasa. Ada segudang manfaat, mulai dari tadi ada talk show, ini bisa jadi sarana untuk belanja informasi, belanja inspirasi, kemudian juga tadi ada beberapa showcase, khususnya sistem pembayaran, ada face recognition, palm reader, ini yang juga menarik untuk disimak dan dilihat oleh para pelaku UMKM, serta tidak hanya belajar aja, tapi juga ada hiburan-hiburan di sana. Nah, ini kan pasti juga masyarakat tertarik ya untuk ikut, Pak. Ini gimana caranya bisa berpartisipasi dalam event kolaborasi antara FEKDI dan juga KKI di tahun 2024? Ya, sebenarnya gampang sekali, tinggal datang, sebenarnya nggak ada masalah nanti mendaftar. Tapi kalau ingin tahu, bisa akses dulu misalnya websitenya www.fekdikki.co.id, ya itu langsung dapat segala informasi yang dibutuhkan. Kemudian juga bisa follow Instagramnya Bank Indonesia, bisa lihat semuanya, semua kegiatan-kegiatan kita, mulai dari tadi yang sifatnya substantif atau yang happy-happy gitu ya. Mulai nanti kita lihat bagaimana konser atau kemudian ada games, itu bisa semuanya bisa diakses di website yang tadi saya sampaikan. Demikian Mbak Asri. Ya, jadi bisa langsung cek aja laman resminya FEKDI KKI 2024 dan yang ingin join bisa datang langsung. Di sana juga tadi kita ingatkan lagi banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh, mulai dari tadi informasi, kita juga bisa belajar, tapi juga ada hiburan-hiburan dan nggak lupa nih Pak dari acara FEKDI dan juga KKI 2024 tentu bisa buka relasi dan mengembangkan UMKM-nya lebih besar lagi. Baik, terima kasih Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Bapak Diki. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak Asri, sampai jumpa di FEKDI KKI tanggal 1 sampai 4 Agustus di Jakarta Convention Center. Terima kasih Mbak Asri. Terima kasih Pak, sehat selalu.